Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi tentang menghitung laporan keuangan sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan KD 3.10.3. Nah, sebelum itu, apa saja sih yang termasuk dalam komponen-komponen laporan keuangan? Komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari 5 komponen, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Tetapi di sini saya hanya akan membahas 4 komponen saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Rumus laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Dan jika hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Nah, laporan laba rugi sendiri umumnya memiliki 2 bentuk, yaitu single step dan multiple step. Bentuk single step atau langsung. Pada bentuk ini seluruh pendapatan hasil dari penjualan akan dikelompokkan dan dijumlahkan. Seluruh beban juga dikelompokkan dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, dan hasil selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Ini dia contoh dari laporan laba rugi bentuk single step atau langsung. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, maka akan didapatkan nilai laba atau rugi pada perusahaan. Laporan laba rugi bentuk kedua adalah bentuk multiple step atau tidak langsung. Pada bentuk ini, akun pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Dan ini adalah contoh laporan laba rugi dalam bentuk multiple step atau tidak langsung. Laporan kedua adalah laporan perubahan modal. Rumus perubahan modal perusahaan dagang adalah jika saldo laba, maka rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive. Namun jika saldo rugi, rumus yang digunakan adalah rumus modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi bersih ditambah prive. Dan berikut merupakan contoh laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk rekening atau skontro dan bentuk laporan atau stafel. Bentuk rekening atau skontro dalam bentuk ini mempunyai 2 sisi, yaitu sisi debit untuk harta atau aktiva dan sisi kredit untuk utang dan modal. Berikut ini adalah contoh dari neraca, bentuk rekening atau skontro. Nah, selanjutnya adalah bentuk laporan atau stafel. Dalam bentuk ini, susunan harta, utang, dan modal disusun berturut-turut dari atas ke bawah. Jumlah aktiva akan dikurangi dengan utang dan modal. Komponen yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu entitas bisnis yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan arus kas pada periode tertentu akan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut adalah contoh dari laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi akan dijumlah dengan arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Demikian sedikit pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.